5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji pada uji kinerja, perkenalkan nama saya Rena. Saya adalah guru kelas 3 di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, Kecamatan Betaguh, Kabupaten Kapuas. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. Bidang studi guru kelas Madrasah Ibtidaiyah di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga, Jawa Tengah. Dengan nomor induk mahasiswa 2704025174, hari ini, Rabu, tanggal 21 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada siswa kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kecamatan Betaguh, Kabupaten Kapuas pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dengan materi berbeda itu indah. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, tetap semangat. Lebih semangat lagi. Pagi, tetap semangat. Iya, nah anak-anak, biasanya kita sebelum memulai pelajaran, kita ngapain dulu? Baca doa. Iya, baca doa. Jadi hari ini siapa yang akan memimpin baca doa? Ya, silakan Husen, pimpin baca doanya. Mari teman-teman kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Allahumma gfirli junubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih Husen. Silahkan duduk kembali. Sekarang Ibu periksa dulu ya kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, anak-anak hadir semua. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Allahu Akbar. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya.
bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, sekarang Ibu mau ngajak kalian ice breaking terlebih dahulu. Masih ingat lagu satu-satu? Ingat, Bu. Oke, 1, 2, 3. Satu, mulut jadi kunci. 2, duduknya yang rapi. 3, mendengarkan guru. 1, 2, 3, dapat ilmu baru. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Mata Lihat ke depan, telinga mendengarkan. Kami siap memulai. Tepuk diam. kalau aku Sudah tepuk, maka aku harus diam. Sebelum Ibu memulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta semua anak-anak aktif ya dalam belajarnya, serta bertanya nanti apabila ada yang kurang paham. ya, Bu. Ya, ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya, Bu. Ya, Skia silahkan. Dan kewajiban diri aku. Betul sekali. Minggu kemarin kita belajar tentang hak dan kewajiban di rumah. Ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Hari ini kita belajar tentang berbeda itu indah. Dengan submateri mengenal suku bangsa, pakaian adat, dan rumah adat. Di sini ada yang berasal dari suku Jawa? Ada yang berasal dari suku Banjar? Oh iya, berarti di sini banyak yang dari suku Banjar ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui pengamatan gambar dan diskusi, semua siswa mampu 1. Menganalisis keragaman suku. Dengan mempelajari keragaman suku yang terdapat, perbedaan dan keunikan antara suku di Indonesia seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, dan cara hidupnya. Pentingnya kompetensi. Kita akan belajar tentang berbeda itu indah. Belajar mengenal suku bangsa, pakaian adat, dan rumah adat di Indonesia. Menghargai perbedaan budaya, hidup rukun, bangga menjadi bangsa Indonesia. Bersama kita saling menghargai dan hidup rukun. Nah, sekarang Ibu ingin menampilkan video tentang pelajaran kita hari ini. Tolong kalian simak dan dengarkan baik-baik ya. Iya, Bu. Baik anak-anak, kita langsung masuk yuk ke materi pertama, yaitu kekayaan suku bangsaku. Nah, anak-anak tahu tidak, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar. Bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku budaya, agama, dan kepercayaan. Bangsa Indonesia memiliki persatuan dan kesatuan yang sangat kuat. Hal tersebut tercermin dari sifat dan watak bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalian tahu tidak apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan bangsa Indonesia. Kita bahas yuk tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, seperti yang sudah Ibu bilang sebelumnya, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia. Semboyan tersebut menggambarkan kondisi Indonesia yang mempunyai budaya yang beragam, tetapi harus tetap bersatu. Karena arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun berbeda-beda, tetap satu jua.
Sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, Indonesia memang memiliki budaya yang berbeda-beda, yang beragam. Seperti yang kalian baca, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan lebih dari 300 suku bangsa. Dan setiap suku bangsa memiliki budaya yang berbeda. Nah, budaya apa saja sih yang berbeda? Ada suku, pakaian adat, rumah adat. Setelah menonton video tadi, kita dapat mengenal suku bangsa, pakaian adat, dan rumah adat. Sekarang Ibu mau menjelaskan tentang materi kita hari ini. Berbeda itu indah, mengenal kekayaan suku bangsa di Nusantara. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas. Di dalamnya terdapat ribuan suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Suku bangsa adalah sekelompok manusia yang bersatu dalam budaya dan terikat pada identitas yang sama. Suatu kelompok manusia dapat disebut suku bangsa jika memiliki ciri-ciri yaitu kesamaan budaya, bahasa, perilaku, agama, ciri-ciri fisik, dan memiliki nilai, serta norma dasar yang diakui. Keberagaman ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri sesuai dengan nilai rahmatan lil alamin. Ini ada sebuah peta perjalanan melintasi Nusantara. Ada Pulau Sumatera, ada Pulau Jawa, ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Sulawesi, dan ada Pulau Papua. Nah, keberagaman suku bangsa adalah anugerah yang harus kita syukuri. Di Pulau Sumatera ada suku Minangkabau, ada suku Batak, ada suku Aceh. Di Pulau Jawa ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Betawi. Di Pulau Kalimantan ada suku Dayak, ada suku Banjar. Di Pulau Sulawesi ada suku Bugis, ada suku Toraja. Di Pulau Papua ada suku Asmat dan ada suku Dani. Ini ada gambar. Di Pulau Sumatera ada suku Batak. Suku Batak dikenal sebagai orang yang tegas dan pemberani. Salah satu ciri khasnya mereka memiliki nama keluarga atau marga yang selalu dipakai di belakang nama mereka seperti Nasution, Siregar, Simanjuntak. Ini tanda bahwa mereka sangat menyayangi dan menjaga persaudaraan dengan keluarga besar. Ini di Pulau Kalimantan ada suku Dayak. Suku Dayak adalah suku asli yang sangat mencintai alam dan hutan. Dahulu masyarakat Dayak suka tinggal bersama-sama dalam satu rumah panggung yang sangat panjang dan besar. Disebut rumah betang. Ini menunjukkan bahwa mereka sangat kompak dan suka kebersamaan. Suku Banjar terkenal dengan pasar tradisionalnya seperti pasar terapung. Suku Asmat kan terkenal dengan lukisan ukir. Nah, seperti patung. Nah, suku Dani seperti ini. Mereka hidup di daerah yang sejuk di pegunungan. Sekarang kita lanjut ke pakaian adat. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Selain makanan dan tempat tinggal, setiap daerah di Indonesia memiliki pakaian adat masing-masing yang berbeda-beda. Pakaian adat ini merupakan identitas setiap daerah. Pakaian adat menjadi pembeda antar daerah.
Pakaian adat juga berfungsi sebagai simbol budaya. Karakter penduduk daerah, keyakinan penduduk daerah, dan sejarah daerah. Pakaian adat biasanya dibedakan pada bentuk baju dan bawahan, corak, motif, serta aksesoris yang dipakai. Nih, ada di Pulau Sumatera, ada pakaian adat ulos. Pakaian adat ulos bagi masyarakat Batak di Sumatera Utara, ulos bukan sekedar kain biasa, tapi simbol kasih sayang dan doa restu. Kain ini wajib dipakai saat pesta adat agar pemakainya merasa hangat dan dilindungi. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumah adat. Sama seperti halnya pakaian, rumah adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan. Rumah berfungsi utama sebagai tempat tinggal, berlindung, berkumpul, dan tempat pembinaan karakter keluarga. Rumah adat adalah suatu bangunan tempat tinggal keluarga yang memiliki ciri khas tertentu dari suatu daerah atau suku bangsa. Karena memiliki ciri khas tertentu, maka rumah adat menjadi identitas suatu suku bangsa. Fungsi rumah adat selain sebagai identitas juga sebagai tempat dilaksanakan acara adat. Hal ini didasarkan bahwa rumah adat biasanya bangunannya memiliki nilai budaya tertentu. Di seluruh kepulauan Indonesia, rumah adat adalah wujud fisik dari kearifan leluhur. Setiap struktur dari atap hingga pondasi tidak dirancang secara acak. Semuanya adalah respon cerdas terhadap lingkungan dan tatanan sosial. Dibangun dengan menyesuaikan kondisi alam dan kebutuhan masyarakatnya. Nih, di Pulau Sumatera ada rumah adat yang dinamakan dengan rumah gadang. Rumah gadang dibuat tanpa paku. Kayu-kayunya disambung menggunakan pasak atau kayu kecil. Ada bulat hal kecil dimasukkan ke dalam. Karena itu, saat gempa bumi terjadi, rumah ini tidak mudah roboh, hanya bergoyang mengikuti getaran tanah. Nilai kebaikan rumah gadang ini mengajarkan kita untuk menjadi kuat dan fleksibel, bisa menyesuaikan diri dalam menghadapi masalah. Di Pulau Kalimantan ada rumah adat yang namanya rumah betang. Tangga untuk naik ke rumah betang itu unik. Pada zaman dahulu, saat malam hari tangganya akan diangkat dan dimasukkan ke dalam rumah. Tujuannya supaya penghuni rumah aman dari serangan musuh atau binatang buas. Ini contoh rumah gadang dari Sumatera Barat. Dapat dikenali seketika dari atapnya yang unik dan runcing, menyerupai tanduk kerbau. Bentuk ini dikenal sebagai bagonjong. Ini nah, bentuk yang ini nah. Di Pulau Papua ada rumah adat yang dinamakan honai. Di dalam rumah honai yang kecil itu biasanya ada api unggun di tengah ruangan. Asap dari api unggun itu juga berguna untuk mengawetkan jerami atap supaya tidak cepat rusak dimakan rayap. Bentuk rumah yang bulat dan duduk melingkar di dalamnya mengajarkan persatuan. Semua orang duduk sama rendah, tidak ada yang lebih tinggi untuk menghangatkan satu sama lain. Nah, baiklah anak-anak, semuanya lihat ke depan. Coba lihat, ini ada gambar-gambar anak-anak yang sedang apa? Betul sekali. Ini gambar anak-anak yang sedang kebingungan dalam menentukan suku,
pakaian adatnya, dan rumah adatnya. Kalau ada yang bingung, kita harus ngapain? Membantunya. Betul sekali. Kita harus membantunya supaya tahu mana suku, mana pakaian adat, dan mana rumah adatnya. Iya. Oke. Sekarang Ibu mau bagi kelompok dulu ya. Nanti setiap kelompok punya tugas yang sama. Mencocokkan nama-nama suku, pakaian adat, dan rumah adat. Sekarang Ibu bagi kelompok dulu ya. Sesuai tempat duduknya. Jadi Ibu bagi di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3. Sekarang Ibu bagi tugasnya. Ini untuk kelompok 1. Nah, nanti diisi. Pegang dulu. Untuk kelompok 2, nanti ditulis di sini kelompok berapa, kelas berapa. Ini tugas untuk kelompok 3. Perhatikan semuanya ke depan, dengarkan penjelasan Ibu tentang tugas kelompoknya. Petunjuk pengisian LKPD. 1. Bacalah setiap perintah dan pertanyaan pada LKPD dengan teliti. 2. Perhatikan gambar atau cerita yang disajikan tentang perbedaan suku, pakaian adat, dan rumah adat. 3. Jawablah pertanyaan sesuai dengan pemahamanmu sendiri. Dengarkan penjelasan dari Ibu. Kalian akan menentukan dan menulis nama suku di bawah ini. Yang ada kosongnya seperti Pulau Sumatera, sukunya apa? Terus kalian menuliskan nama pakaian adat. Pulau Sumatera, pakaian adat apa? Selanjutnya, kalian akan menentukan rumah adat di bawah ini. Pulau Sumatera, rumah adatnya bernama apa? Bagaimana anak-anak? Ada yang kesulitan? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, silahkan diisi. Pulau Jawa, nama sukunya apa? Di Pulau Jawa, pakaian adatnya apa? Terus, di Pulau Jawa, rumah adatnya bernama apa? Bagaimana untuk kelompok 2? Ada yang kesulitan? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Kalau sudah selesai semuanya, kita presentasikan dulu ya. Untuk setiap kelompok, 2 orang perwakilan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Di Pulau Sumatera, rumah adatnya rumah Gadang, dan di Pulau Jawa rumah adatnya Joglo. Di Pulau Kalimantan rumah adatnya rumah Betang. Di Pulau Sulawesi rumah adatnya Tongkonan. Di Pulau Papua rumah adatnya Hanai. Baiklah, untuk kelompok lain siapa yang ingin bertanya? Iya, silakan Khadijah. Silakan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari Khadijah. Pulau Sulawesi rumah adatnya Tongkonan. Di Pulau Kalimantan rumah adatnya rumah Betang. Bagaimana Khadijah? Bagus. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baiklah, kesimpulan pelajaran kita hari ini dengan semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Dengan materi kita berbeda itu indah, jadi kita diharapkan bersyukur atas keberagaman.
Keberagaman adalah anugerah yang tidak ternilai. Menjaga budaya, merawat identitas bangsa. Mari terus merayakan dan melestarikannya. Sekarang kalian ada tugas individu ya. Tolong dikerjakan masing-masing. Iya, Bu. Ibu beri waktu 10 menit ya. Iya, Bu. Ibu mulai dari sekarang Ibu bagikan tugasnya ya. Perhatikan Ibu dulu. Ibu terangkan tugasnya. Semuanya perhatikan Ibu. Nanti kalian pilih soal pilihan ganda yang Ibu kasihkan. Tulis nama kalian masing-masing. Soalnya diberi silang jawaban yang benar. Silahkan anak-anak dikerjakan. Sudah selesai semuanya anak-anak? Kalau sudah selesai semua, Ibu kumpulkan ya tugas kalian. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Alhamdulillah. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang lagu daerah, bahasa daerah, dan juga tarian daerah. Oke, sekarang pelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Oke, sebelum kita pulang, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Iya Lana, ayo silahkan Lana, maju ke depan memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakihna fiddin wa alaina bitawfiq ahmad istiqamah inna ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pulangnya berurutan ya. Dimulai dari Nazma. Silahkan Nazma. Lanjut. Salam. Lanjut. Lanjut. Salam.